Sip, silakan Bang. Oke, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Satrio, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan ya. Sebelum memulai, saya mau nanya dulu, ini pembimbing kamu siapa ya? Apa Pak? Oh, pembimbing Pak Bentang Pak. Pak Bentang, oke. Effect of crack on LATP itu apa? Ini solid electrolyte itu Pak. Lithium apa ya? Lupa ya. Lithium aluminium ya fosfat gitu. Titanium fosfat. Kalau di judul itu sebaiknya jangan disingkat. Oh, I see. Nah, ya. Berarti si Jadi zatnya di ini apa ya? Sebutin. disingkatnya di bawah. Kalau di judul jangan disingkat. Jadi nggak perlu ada singkatannya juga di judul, ya. Oh ya. Oke. Nanti kamu ganti aja. Oke. Ya. Nama unsurnya lah. Nama semua. Oke. Oke, terus outline-nya gimana? Nah, rencananya itu outline-nya ada introduction, kemudian ada modelingnya, kemudian ada research and discussion-nya sama konklusinya, Pak. Nah, untuk introduction-nya sendiri itu pertama akan dibahas tentang krisis energi, kemudian solid state baterai sebagai solusi, kemudian ada apa namanya, kemudian ada bahas masalahnya gitu, masalah di solid state baterai itu apa aja. Kemudian itu masalahnya adalah ada retak gitu, Mbak. Jadi masalah retak. Terus kemudian teori yang menghubungkan antara crack dengan ionic conductivity, sama yang terakhir itu ada apa namanya, tujuan dari penelitian itu sendiri mengenai efek dari crack terhadap konduktivitas ion dari LATP gitu, Pak. Nah, mungkin ini saya udah pernah apa namanya, sebelumnya saya juga udah pernah buat paper gitu sih, Pak. Tapi apa namanya, berupa review gitu. Nah, cuman itu bagian itu ingat ya, tidak boleh langsung copy paste karena nanti kamu akan kena self plagiat di sana. Oke? Oh, iya, Pak. Tapi saya kalau belum dipublish gimana, Pak? Misalkan saya buat paper tapi kayak belum dipublish gitu. Belum dipublish, nah itu nanti kamu coba pikirkan apakah ini akan dipublish atau tidak. Seperti itu. Kalau misalkan ini akan dipublish, ya baiknya penulisannya dibedakan. Kalau misalkan ini yang paper yang lama tidak akan dipublish, untuk menguatkan paper yang sekarang, ya kamu tulisannya kamu langsung pakai, ya nggak apa-apa. Bayangkan. Oke. Kebayang. Ini apa? Saya coba apa namanya buat gitu ya tentang energi krisis, terus kemudian tentang solid state baterainya. Nah, ini yang belum ada tuh tentang hubungan teori crack sama itu ionic sebenarnya cuma conductivity. hasil literatur review kamu aja ya. Apa aja, Pak, yang ini? Ah, Iya, Pak. kalau dari literatur review sih langsung masukin, itu masuknya harusnya di introduction memang betul. Iya, Oke. introduction. Dengan tujuan dari apa namanya, the purpose research apa ya? Tentang simulasi efek crack terhadap apa ionic conductivity. Jadi ada modeling. Nah, sebenarnya kan ini juga apa namanya separalel sama tugas akhir. Itu intronya mungkin agak kurang kuat sedikit ya. Yang intro di sisi akhirnya itu apa saja yang akan dilakukan harus dijelaskan. Itu ditambahkan di akhirnya. Jadi kayak kamu setelah menjelaskan apa yang akan kamu lakukan, itu untuk kamu bisa mencapai tujuan kamu itu apa saja yang akan kamu lakukan. Misalnya simulasi gitu ya, Pak ya. Betul, kamu list apa saja ini pada penelitiannya akan dilakukan ini seperti itu, gitu ya. Dia lebih ke teknis gitu ya, Pak ya. Tapi tidak terlalu detail. Teknis tapi tidak terlalu detail. Karena detail-detailnya kan harusnya ada di bawahnya. Cuman maksudnya ini kayak lebih ke arah penjabaran singkat terkait dengan apa yang akan dilakukan, ya. Oke, Pak. Kemudian ada modeling ya, Pak. Nah, ini untuk modeling sendiri ini juga paralel sama tugas akhir saya. Jadi saya udah modeling. Kalau kayak gitu mungkin sebelum modeling ini kan tujuan utamanya itu kan ada tujuan utamanya ya. Baiknya mungkin ada penjelasan terkait dengan metodologinya. Di awal sebelum mungkin di bab 2 ya. Di bab 2 itu sebelum kamu menjelaskan detail modelingnya, kamu jelaskan dulu metodologi yang akan dilakukan seperti apa.
secara garis besar, baru kemudian detail modelingnya kamu jelaskan. Ini enggak, maksudnya di bab yang sama nggak ada masalah. Jadi kayak modeling dan metodologi dijelaskan barengan nggak apa-apa. Jadi kayak metodologi dulu, metode yang akan kamu gunakan itu seperti apa dijelaskan, baru kemudian kamu jelaskan lebih detail terkait dengan modelingnya yang masuk ke bagian dari metodologi tersebut. Kebayang ya? Oke, kebayang, Pak. Ya pokoknya metodologi secara garis besar, kemudian masuk ke modeling secara detail ya, Pak ya. Betul. Ya, oke, Pak. Kemudian ini apa namanya, untuk modelingnya udah dibuat polikristalnya gitu. Karena mungkin yang pertama modeling itu ada dua, ada modeling si crack-nya, sama yang kedua tuh modelingnya tentang pengukuran ionic conductivity-nya gitu, Pak. Terus riset discussion-nya itu isinya ada analisis. Pertama ada dua yang didiskusikan. Pertama ada analisis terkait variasi compression stress terhadap bentuk retaknya yang dikomparasikan dengan eksperimen. Kemudian yang kedua tuh ada analisis analisis efek dari crack terhadap ionic conductivity-nya gitu, Pak. Oke. Terus conclusion-nya yaitu sebenarnya kan conclusion itu menjawab tujuan ya. Jadi conclusion-nya tuh ya berarti efek retak terhadap ionic conductivity-nya gitu, Pak. Conclusion-nya. Ini karena kelihatannya hasilnya kamu sudah ada ya. Mungkin selanjutnya kamu lengkapi lagi ini dengan gambar-gambar yang kemungkinan akan dimasukkan ke paper ini, supaya untuk melakukan penjelasan lanjutannya itu lebih gampang. Kebayang ya? Kebayang. Jadi kan kamu udah ada modelingnya, terus proses modeling yang mau dijelaskan di bab 2 itu seperti apa. Itu gambar-gambar yang penting di sana kamu coba masukkan ke situ. Terus habis itu yang di bab 3, hasil-hasil apa saja yang ingin ditujukan dimasukkan juga ke situ, seperti itu. Ya. Jadi kayak outline-nya kamu coba lengkapi lagi, diperdetail lagi, plus ditambahkan dengan gambar-gambar. Ya. Ditambahkan dengan gambar-gambar yang akan ikut dijelaskan dalam papernya. Jadi nanti setelah itu, langkah selanjutnya setelah itu ya, itu penulisan sudah bisa dicicil. Ya. Jadi penulisannya akan lebih gampang nih, karena penulisannya jadi kayak menjelaskan gambar gitu, kebayang ya? Oh, kebayang, Pak. Ya. Oke. Saya mau nanya, Pak, proses untuk ini kan saya sebenarnya polikristal tuh ada proses-proses pembuatan modelingnya, Pak ya. Itu dimasukin juga nggak, Pak? Kayak apa sih namanya? Mungkin boleh dimasukkan di setelah kamu jelaskan metodologi ya, kamu setelah jelaskan metodologi, kamu jelaskan terkait dengan bagian dari metode untuk menyelesaikan permasalahannya adalah dengan modeling seperti itu. Nah, modelingnya itu kamu coba jelaskan lebih detail, boleh. Oh, oke. Itu. Tapi ini karena kan yang lebih ngerti areanya itu kan pembimbing kamu. Itu baiknya juga kamu diskusikan sama pembimbing kamu, flow-nya enaknya gimana. Oh ya, oke. Ya. Ini untuk semuanya juga selalu harus ada diskusi dengan pembimbing terkait dengan penulisannya sebaiknya seperti apa, flow-nya sebaiknya seperti apa, gitu ya. 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 Gitu ya, Fahmi? Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak, masukannya, Pak. Yuk. Sip. Kalau kayak gitu, Fahmi sudah. Lanjut, Tia. Silakan, Tia. Oke, Pak. Saya share screen dulu. Setelah Tia yang belum melakukan, belum diskusi, belum menunjukkan outline-nya ke saya dan belum mendiskusikan, siapa ya? Saya, Pak. Muhammad Imam. Iya, Pak. Muhammad Imam berarti setelah ini, lalu tadi siapa lagi yang setelah Muhammad Imam tadi? Noval Aflah. Noval Aflah, terus habis itu Arif ya. Oke. Ya, baik, Pak. Oke, silakan.
Selamat pagi Pak Satrio dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai outline dari jurnal saya. Jurnal saya itu, Sebelum ke sana Tia, pembimbing kamu siapa? saya dari S1 Pak pembimbingnya. Sorry. Kamu S1-nya dari ITB atau bukan? Bukan Pak. Hah? Bukan? Iya, bukan. Dulu S1-nya di mana Tia? Di Unjani Pak. Unjani? Iya. Nah, ini pembimbing kamu yang S1 dulu, namanya harus masuk ya? Nanti di jurnalnya gitu Pak. Betul, namanya harus iya. masuk jurnalnya. Dan karena kamu menuliskan sesuatu yang ada hubungannya dengan pembimbing kamu sebelumnya, itu juga kamu harus diskusikan dengan pembimbing kamu sebelumnya juga terkait penulisan ini, gitu ya? Iya Pak. Sok, silakan dilanjutkan. Ya, ini juga kemarin saya udah sempat diskusi Pak sama pembimbing mengenai outline-nya. Jadi saya itu tugas akhirnya waktu itu tentang analisis performansi untuk turbin angin yang vertikal dengan blade-nya yang dinamis gitu Pak. Oke. Ya, untuk introduction-nya di sini seperti biasa mungkin ada brief history tentang fossil fuel dan juga efek-efeknya nanti nyambung ke renewable energy dan juga masuk ke wind turbine-nya. Untuk wind turbine-nya itu kan ada dua jenis ya, yang vertikal sama horizontal, tapi itu sedikit aja. Nanti langsung masuk ke main benefit untuk vertical axis wind turbine-nya. Dan karena saya menggunakan simulasi ya Pak untuk computational fluid dynamics, jadi ada sedikit brief history tentang CFD-nya. Oke, nah tapi sebentar sebelum ke sana, sebelum yang vertical axis wind turbine-nya itu main benefit ya betul, yang saya setuju yang 1-2 itu udah oke. Tetapi setelah vertical, apa kamu menjelaskan terkait dengan benefit dari vertical axis wind turbine, karena ini analisis performa, itu yang kamu variasikan apa di sini? Di sini kan karena blade-nya itu dinamis Pak, jadi saya ada 3 model untuk simulasinya. Jadi ada bukaan dari blade-nya yang berbeda-beda dengan kecepatan yang berbeda juga Pak. Oke, kalau kayak gitu berarti itu setelah main benefit dari vertical axis wind turbine, itu kamu jelaskan bahwa apa saja yang akan mempengaruhi hal-hal apa saja yang cenderungnya akan mempengaruhi performa dari vertical axis wind turbine tersebut. Oke, setelah kamu jelaskan apa saja yang akan mempengaruhi performanya, itu kamu bilang bahwa perlu ada optimasi di situ. Dan itu yang kamu lakukan kan sebenarnya? Iya Pak, betul. Seperti itu. Jadi kayak ada kayak menyempitkan dulu setelah vertical axis wind turbine kamu jelaskan benefitnya apa saja, tetapi kamu juga jelaskan bahwa ada beberapa variabel di sana itu yang mempengaruhi performanya. Bisa jadi itu kamu men-cite dari paper-paper terdahulu juga seperti itu. Nah, kamu kemudian kamu sempitkan lagi bahwa di di yang akan dilakukan sekarang itu adalah kita ingin melakukan optimasi terhadap vertical axis wind turbine tersebut gitu. Variabel-variabel yang ada itu akan dioptimasi di situ. Bayang ya? Iya Pak, oke Pak. Sip. Terus mungkin sebentar kalau CFD perlu dijelaskan nggak ya? Intinya kan oh iya, berarti setelah kamu jelaskan bahwa kamu perlu melakukan optimasi, itu baru kamu jelaskan bahwa optimasi itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Berarti kan selain CFD bisa dengan eksperimental ya. Tetapi kalau misalkan eksperimental itu akan mahal seperti itu. Baru kemudian kamu jelaskan bahwa opsi lainnya adalah dengan menggunakan simulasi, yaitu dengan menggunakan CFD. Dan kamu jelaskan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan terkait dengan CFD untuk optimasi itu seperti apa. Nah, kebaruan kamu seperti apa itu harus dimunculkan juga. Kebayang ya? Iya, Pak. Sip. Nah, baru terakhir nanti kamu jelaskan bahwa yang kamu akan lakukan itu detailnya seperti apa saja yang akan dilakukan seperti itu. Ya. Iya.
Berarti nanti saya tambahin poin ketiganya itu yang diselipin tentang pengaruh performanya apa aja gitu ya Pak? Betul, pengaruh yang mempengaruhi Keoptimasinya. variabel yang mempengaruhi performa itu apa saja. Terus habis itu untuk mendapatkan nilai yang optimum itu perlu diuji coba berarti ya. Bisa eksperimental, bisa dengan simulasi. Eksperimental mahal, kamu pakai kemungkinan yang akan cenderungnya lebih murah untuk digunakan adalah simulasi. Seperti itu. Nah, baru kemudian kamu jelaskan kebaruan yang akan dilakukan sekarang itu seperti apa arahnya, baru dijelaskan detail dari penelitian yang akan dilakukan. Goyang ya. Jadi ini kurang setelah brief setelah ada explanation terkait dengan CFD itu harus ada penjelasan terkait dengan kebaruan penelitian yang saat ini yang akan dilakukan. Baru kemudian penelitian yang akan dilakukan itu detailnya seperti apa. Oke, kurang 1 poin itu, ya. Oke, Pak. Nah, nomor 4 itu harusnya kebaruannya dulu, baru penelitiannya. Oke. Kemudian selanjutnya untuk setelah di introduction itu saya lanjut ke metodologi. Di metodologi ini akan dituliskan flowchart dari penelitian saya dan juga spesifikasi dari alat yang digunakan di dalam penelitian dan juga software yang digunakannya, Pak. Kemudian yang urut-urutannya flowchart penelitian dulu ya, baru kemudian kamu jelaskan terkait dengan spesifikasi dan juga sebenarnya software yang digunakan nggak perlu dijelaskan, cuman perlu disebutkan saja. Jadi lebih ke arah pemodelan yang kamu lakukan seperti apa. Oke. Jadi software CFD di situ tuh tidak perlu dijelaskan softwarenya kayak gimana ya, lebih ke arah pemodelannya seperti apa. Oke. Ya. Nah, itu yang pemodelannya saya jelaskan di poin 3 sih di nomenklatur simulasinya, Pak. Jadi lengkap sama gambarnya dan penjelasannya gitu. Oke. Kalau yang cuman untuk software cuman perlu disebutkan ya, nggak perlu terlalu Terus untuk result dan discussion-nya nanti ada hasil dari simulasinya. Maksudnya dituliskan hasil simulasinya itu seperti apa, nanti dia analisis based on dari modeling result-nya. Oke. Sip. Dan untuk yang terakhir, untuk bagian kesimpulannya, Tia akan menjawab dari tujuan yang Tia harapkan dari penelitian ini dan juga menyebutkan performance dari vertical axis wind turbine itu seperti apa. Dan juga ada suggestion. Ini kamu sekarang pembimbingnya siapa ya? Tia di sini. Di sini pembimbing tesis, Pak, maksudnya. Kalau pembimbing tesis Pak Prihadi, Pak. Pak Prihadi berarti akan masuk ke konversi energi. Jadi nanti akan pembimbingan penulisan mulai minggu depan ya, itu akan dengan Pak Panji. Jadi setelah ini kan outline secara kasarnya sudah muncul ya. Itu mungkin kamu coba detailkan dengan menambahkan gambar-gambar yang akan dimasukkan di bab 2, bab 3-nya itu ya. Supaya untuk menceritakannya lebih enak seperti itu. Plus juga penjelasannya kamu buat lebih detail juga itu, poin-poinnya. Gitu ya, Tia? Iya, oke, Pak. Nah, setelah itu beres, kamu tambahkan gambar, kemudian poin-poinnya kamu sudah detailkan, yang bisa dilakukan selanjutnya adalah mencicil penulisan. Oke, mencicil penulisan berdasarkan outline dan juga berdasarkan gambar yang sudah ada. Gitu, ya. Dipahami ya, Tia ya? Iya, Pak. Sip, kalau kayak gitu. Ya, terima kasih Pak Satrio. Mungkin sekian dari saya. Saya stop share screen ya, Pak. Oke. Sip. Selanjutnya tadi siapa ya? Setelah Tia. Berdasarkan diskusi tadi. Oke, silakan langsung Muhammad Imam. Langsung share screen aja. Pak, izin Pak. Apa sudah terlihat Pak? Bentar, masih proses nih berarti. Ya, sekarang sudah. Ketutup. Abu-abu doang sekarang yang saya lihat, garis-garis.
Kelihatannya kamu menimpa dengan sesuatu. Ya, udah. Sip. PCM usage in passive cooling system enhance. Kamu dulu S1-nya di mana? Di UMI Makassar, Pak. Oke. Ini Pak, Ini karena S1 atau? S1 paper saya yang S1 dulu Pak, saya sudah hubungi pembimbing, katanya sudah dipublish di jurnal milik fakultas, cuman bersifat sudah open access, jadi katanya beliau nggak bisa dipublish lagi. Nggak bisa Jadi dipublish lagi gitu. sementara ini saya mencari proyek-proyek mata kuliah, siapa tahu bisa jadikan research artikel, tapi sampai sekarang belum. Jadi sementara ini rencananya saya mau bikin review artikel begitu Pak. Oke, ini hubungannya dengan yang akan kamu lakukan sekarang berarti? Iya Pak. Jadi pembimbing kamu sekarang siapa? Kalau di pembimbing saya yang sekarang Pak Tubagus sama Pak Yuli Pak. Pak Yuli. Oke, sip. Berarti ini lebih ke arah review paper karena kemungkinan besar hasilnya belum akan keluar dalam 1 semester ini, maksud kamu gitu ya, makanya kamu buat review paper dulu gitu ya? Iya Pak. Oke, ya nggak ada masalah. Nah, ini tesis kamu tujuannya akan seperti ini berarti ya? Ya, tesis saya nanti berhubungan dengan ini Pak, topik ini. Oke, terus review paper ini apakah sudah sempat didiskusikan dengan Pak Fauzi sama Pak Yuli? Belum Pak, belum. Nah itu baiknya coba didiskusikan. Kamu bilang aja bahwa kamu ada project kelas gitu ya. Terus habis itu salah satunya adalah untuk menuliskan paper ini, tetapi karena memang belum ada yang dituliskan, makanya kamu pengen menuliskan review paper ini. Just in case tiba-tiba Pak Fauzi atau Pak Yuli itu punya materi yang sudah ada hasilnya dari TA mereka sebelumnya, tetapi belum dituliskan dalam bentuk paper, jadi minta tolong kamu sebagai penulis. Nah, itu juga boleh. Kebayang nggak nih? Iya, makanya kenapa saya minta kamu diskusikan dengan Pak Fauzi dan juga Pak Yuli ya. Iya Pak, siap. Oke. Nah, tapi nggak ada masalah. Kita diskusikan dulu yang ini. Ya. Silakan. Jadi rencana saya akan mereview mengenai paper yang membahas penggunaan phase change material di fotovoltaik, pendinginan sistem yang pasif Pak. Jadi di introduction-nya saya mulai dari kebutuhan energi, kemudian beberapa masalah yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, dan beberapa alternatif yang sudah tersedia. Kemudian saya bahas mengenai fotovoltaik sebagai salah satu alternatifnya, dan juga kekurangannya. Kemudian saya lanjut lagi mengenai solusi untuk mengatasi masalah fotovoltaik tersebut yang tersedia sampai saat ini. Kemudian saya mengerucut lagi pada penggunaan PCM pada passive cooling system untuk fotovoltaik. Setelah itu saya jabarkan berapa jenis PCM yang digunakan pada beberapa penelitian di area tersebut. Jadi ini saya dapatkan dari ada jurnal review juga saya dapatkan. Metode collecting papers tidak perlu disebutkan. Tidak perlu disebutkan. Ya. Jadi kemudian saya sebutkan di sini objektif dari review artikel. Cuman gini, review paper itu seperti yang saya sudah sebutkan, agak sedikit berbeda ya.
flow-nya dengan paper research gitu. Jadi kamu baiknya coba sering baca-baca dari paper-paper review yang sudah ada sebelumnya. Jadi tahu flow-nya itu seperti apa. Karena flow-nya berbeda dengan flow paper pada umumnya. Jadi metodologi jelas tidak ada. Ya benar, ini langsung discussion ya. Ya. Tapi discussion di sana itu ya terkait dengan, wah ini sebenarnya area apa namanya, alahan kamu udah lumayan benar ini. Jadi terkait dengan riset-riset yang sudah dilakukan pada polimer PCM, poliatol, nah ini polialkohol, organik, nah ini arahnya sudah betul. Nah cuman mempackage-nya bagaimana itu baiknya kamu baca-baca dari review paper yang sudah ada, ya. Siap. Kayaknya itu yang sangat penting menurut saya itu. Nah mungkin kamu coba sebentar. Kamu ada nomor HP saya tidak? Kalau ada itu langsung kontak saya personal. Nanti saya kirimkan yang paper review saya yang dulu. Plus coba lihat dari review paper yang lain gitu. Siapa? Saya nanti saya pernah hubungi Bapak sih lewat Teams, tapi kayaknya Bapak belum lihat. Sebentar. Kalau kayak gitu mungkin nanti kamu minta nomor saya ke ini aja, ke siapa? Di sini tuh ada Rifki sama Yusril lah, di antara dua itu mereka. Nah, ya. Siap. Jadi kamu minta nomor saya ke mereka, terus kontak saya lewat WA, kenalin diri gitu ya. Nanti saya coba kirimkan yang review paper saya. Oke. Karena flow-nya agak sedikit berbeda dengan yang biasanya. Nah, tujuannya juga harus jelas. Apa yang ingin kamu highlight di review paper kamu? Itu PCM secara keseluruhan kah? Atau apa gitu? Yep. Jadi, iya. Fokusnya lebih ke arah ke siapa? Entah. Coba judul kamu dulu. PCM usage in passive cooling system to enhance electrical efficiency. Oke, jadi PCM untuk meningkatkan PV ya, efisiensi PV gitu ya. Berarti ya yang kamu lihat di sana bukan cuman PCM-nya doang, tetapi hubungannya dengan peningkatan efektivitas dari PV itu. Iya, Pak. Itu kan? Ya, dan terkhusus pada penggunanya di yang passive cooling system. Ya, seperti itu. Jadi kayak fokusnya memang cuman di situ aja. Jadi kamu jangan terlalu melebar ke yang lain-lain gitu, ya. Ya. Tapi ini sebelumnya juga selain kamu nanti kontak saya, sebelumnya seminggu ke depan ini harus sudah dilakukan karena seminggu ke depan kamu kan minggu depan kamu udah ketemu dengan Pak Panji ya. Itu cek ke Pak Fauzi sama Pak Yuli, oke? Apakah baiknya untuk yang project sekarang ini, project penulisan sekarang ini kamu menuliskan review paper ini, atau sebaiknya menuliskan hal lainnya yang Pak Fauzi atau Pak Juli sudah lakukan sebelumnya tapi belum sempat tuliskan dan kamu membantu menuliskan gitu loh. Siapa? Nanti saya seperti itu ya. Karena malah mungkin bisa jadi mereka ingin kamu membantu menuliskan dalam paper draft paper yang belum sempat dipublish atau TA yang belum sempat dipublish seperti itu ya. Siap. Karena saya tetap lebih prefer kalian itu menuliskannya adalah menuliskan paper research bukan paper review paper, karena itu dua hal yang berbeda seperti itu. Padahal akhir nanti itu yang dipersyaratkan untuk kelulusan S2 itu adalah paper research kan. Bayang ya Muhammad? Ya. Siap Pak. Nanti saya usahakan Pak. Siap. Ya, makasih banyak Pak. Mungkin cukup dari saya Pak ya. Yuk. Saya stop share. Terima kasih banyak Pak. Yuk. Selanjutnya setelah Muhammad Imam tadi siap. Saya Pak, sebentar. Siapa nih? Novel atau Fauzan? Novel. Oke, silakan. Ini Pak, topik saya waktu setelah Novel tadi siapa? Fauzan. Saya Pak Arif Pak. Arif. Oke, Fauzan belum juga ya? Belum Pak. Oke, mungkin Fauzan nanti setelah yang setelahnya lagi. Terus siapa lagi yang belum? Atau sudah semua? Berarti tinggal 3 terakhir ya?
Ini berarti Novel sekarang, lalu Arif, lalu Fauzan ya. Sisanya sudah semua ya. Kalau ngelihat namanya sih sudah. Oke, sip, langsung. Nah, baik Pak, ini saya ngambilnya topik tugas akhir saya waktu di D4 di Polban. Nah, saya tuh waktu itu tuh merancang suatu sistem pengereman pada kendaraan tipe minibus. Nah, di sini yang akan saya bahas di bagian pertamanya adalah pentingnya sistem pengereman pada sebuah kendaraan, terus braking system regulation dan vehicle specification, berarti spesifikasi kendaraan dan regulasi yang ada, yang mana regulasi yang ada itu mengacu pada peraturan pemerintah. Terus braking mechanism secara sederhana gitu, secara garis besarnya mungkin akan mereferensi ke beberapa sumber. Kemudian literatur review, terus mungkin Literatur review di situ terkait apa? Braking mechanism berarti atau? ya, lebih ke braking mechanismnya Pak. Oke. Terus di sini tuh kebaruan risetnya mungkin arahnya lebih ke dari regulasi yang ada, soalnya kan tiap negara punya regulasi yang relatif berbeda gitu kan. Nah, dan dari spesifikasi kendaraannya gitu, karena punya berat beda, wheelbase yang berbeda dan Oke. Ini kalau kayak gini memang karena ini berarti sebenarnya saya coba nebak ya. Ini berarti braking sistemnya bukan sesuatu yang baru benar-benar baru ya. iya implementasi aja sih Pak sebenarnya. Kalau misalkan Gimana? implementasi dari apa, kan kalau misalkan cara braking system kan pengerjaannya kan apa ya, dari pedal dulu terus ke master cylinder, terus nanti kan ada tekanan yang dihasilkan dari master cylinder kemudian diteruskan ke bagian kalipernya. Di kaliper ada piston itu akan mendorong ke cakram kendaraan. Nah, cakram kendaraan itu kan akan menghasilkan gaya gesek. Nantinya gaya gesek itu kan akan menghasilkan torsi juga, yang mana torsi itu yang akan digunakan untuk melawan arah gerakan kendaraan sehingga terjadi perlambatan. Betul. Nah, lebih Ini secara memang gitu. secara mekanisme itu kan itu tidak pernah berubah dari dulu. Jadi kayak itu bukan sesuatu yang baru ya. Iya. Nah, ini yang mau kamu highlight berarti lebih ke arah hubungannya dengan pengaplikasian di negara-negara tertentu atau gimana? Lebih ke apa ya? Mungkin eh, ini kan karena ininya kemarin tuh waktu magang di Pindad itu kan masih apa ya? Masih dalam bentuk rencana gitu. Jadi pengaplikasiannya untuk di Indonesia aja sih, Pak. Itu untuk kendaraan jenis apa? Tipe minibus dengan berat kendaraan sekitar 8.000 kilogram untuk terisi penuh. Oke. Nah, kemudian kalau setelah disebutkan yang kebaruan risetnya itu mungkin akan langsung disebutkan simple review dari apa yang akan dikerjakan pada paper ini. Nah, kemudian untuk bagian keduanya, metodologi yang akan dikerjakan Kalau kayak gitu mungkin highlightnya coba dibuatnya ya, yang terkait dengan kebaruan riset itu mungkin dibilang saja di situ bahwa desain dari apa namanya, bukan desain, siapa namanya, braking system itu ya intinya adalah braking system itu akan tergantung dari jenis kendaraan, berat kendaraan, dan sebagainya. Intinya adalah sangat spesifik tergantung dari kendaraannya gitu ya. ya, spesifikasi Jadi, dan ya jadi spesifik untuk kendaraan tertentu gitu. Nah, pada penelitian ini berarti akan dilakukan apa namanya, proses desain untuk braking system pada kendaraan jenis apa seperti itu. Itu baru dijelaskan setelahnya. Bayang ya? oke. Tapi Pak, untuk kendaraan jenis ini mungkin akan disebutkan di bagian vehicle specification ini Pak, yang jenis kendaraannya. Jadi Jangan dulu kalau kayak gitu. berarti ini disimpannya di bawah aja ya Pak? Enggak. Yang braking system regulation nggak ada masalah. Itu disebutkan sebelumnya. Terus habis itu braking mechanism, literatur review terkait braking mechanism disebutkan selanjutnya. Tetapi apa namanya, vehicle specification itu baru kamu jelaskan terkait di akhir-akhir itu, sebelum kamu menjelaskan terkait dengan apa yang mau kamu lakukan seperti itu. Jadi benar di sini. Oh ya, kurang lebih seperti ini ya Pak secara layout. Ya. Nah, kemudian kita langsung ke metodologinya. Sekarang ini pembimbing kamu siapa? Kalau saya
ini Pak, dulu di Polban ininya untuk tesis masih belum ada pembimbing Pak, masih belum nentuin topik. Kamu masuknya ke kakak apa? Perancangan Pak. Oh, perancang. Oke, siap. Nah, metodologinya mungkin secara garis besar kurang lebih seperti ini gitu. Mulai kemudian memasukkan spesifikasi kendaraan yang dimana spesifikasinya itu adalah berat kendaraan, posisi titik berat, dan jarak wheelbase. Kemudian ada juga regulasi pemerintah yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 dan SNI Bagian Standar Keselamatan Antar Kota Antar Provinsi. Yang dimana untuk peraturan pemerintah ini isinya kapasitas kemampuan pengereman sebesar 5 meter per detik kuadrat, dan untuk yang poin kedua adalah gaya injak pada pedal tidak boleh melebihi 40 kg. Itu kamu tolong cek lagi ya, PP nomor 55 tahun 2012 itu sudah ada pembaruan atau belum? Oh ya baik Pak. Terus? Terus kan setelah dapat regulasi dan spesifikasi, maka diperlukan proses beban dinamis pada roda depan dan roda belakang, karena pembebanannya akan berbeda gitu kan. Nanti akan ada distribusi beban berapa persen di roda depan dan berapa Kelihatannya itu sebenarnya yang kedua tadi bukan regulasi pemerintah ya, lebih ke arah jarak pengereman maksimum, terus habis itu akselerasi pengereman dan sebagainya. Jadi mungkin bahasanya kamu ubah sedikit ya. Jangan, itu bukan regulasi pemerintah, itu lebih ke arah batasan-batasan, lebih ke arah batasan masalahnya kan. Ya sih batasan masalah, tapi ada di regulasi pemerintah sih Pak. Berarti Ya, nggak apa. Cuman itu disebutkannya jangan memasukkan regulasi pemerintah, agak aneh gitu. Ya. Oh baik Pak. Jadi dasarnya dia dari regulasi pemerintah tidak ada masalah, tetapi yang kamu masukkan di situ kan lebih ke arah batasan. Ini kan kalau yang atas spesifikasi kendaraan, lalu yang kedua itu adalah mungkin adalah persyaratan pengereman seperti itu ya. Deselerasinya harus berapa, kemudian jarak pengereman maksimum harus berapa, itu yang kamu masukkan di sini kan ya sebenarnya. Iya. Terus habis itu dari situ kamu menghitung beban dinamis pada proses pengereman, oke, betul. Terus lanjut. Nah kemudian kalau saya itu kemarin tuh dibuat jadi dua cabang gitu, jadi dibuat paralel. Yang pertama menghitung tekanan yang dihasilkan, yang dimana tekanan yang dihasilkan itu dari gaya injak pada pedal, terus diteruskan ke master cylinder akan didapatkan suatu tekanan. Terus yang kedua menghitung tekanan yang dibutuhkan. Nah tekanan yang dibutuhkan itu dari akselerasi yang dibutuhkan, kemudian torsi dari roda yang kemudian nantinya akan didapatkan torsi pengereman yang dibutuhkan, kemudian tekanan piston yang dibutuhkan. Nah, tekanan itu nanti akan dibandingkan dengan tekanan yang dibutuhkan akan dibandingkan dengan tekanan yang dihasilkan. Nah, kedua proses ini sangat dipengaruhi oleh pemilihan komponen standar. Jadi ketika itu kenapa pemilihan komponen standarnya bentuknya subroutine? Karena ini Pak jadi disimpan di luar gitu kan, ininya kalau digambarkan secara garis besar kan nantinya bakal seperti ini gitu. Oh, ada flowchart sendiri di sana gitu ya. Oke, ya udah. Terus? Nah, ketika dibandingkan kalau misalkan hasilnya yang dihasilkan lebih kecil daripada yang dibutuhkan, maka perlu iterasi lagi gitu dipilih komponen standar lagi. Okay. Apabila sudah penuh, terus pembuatan dokumentasi spesifikasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin ini untuk spesifikasi yang digunakan di kendaraan, terus ini regulasi yang ada atau batas-batasan. Nah, kemudian ini untuk gambar-gambarnya dan rumus. Ini flowchart-nya. Ini flowchart untuk yang tekanan yang dihasilkan. Nah, pertama menghitung gaya keluar dari pedal, yang dimana kaki, kemudian ada rasio antara gaya keluar pedal dan gaya tekan kaki, nanti akan didapatkan gaya keluar pedal. Terus kemudian, nah karena pada
saya kemarin ada kurva kerja dari vacuum booster gitu. Jadi sebelum ke master cylinder melewati vacuum booster dulu. Jadi ada pembacaan kurva dulu. Nah, di mana pembacaan kurva ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini tuh sebenarnya dari apa ya? Salah satu komponen standar sih Pak. Cuma kemarin waktu saya cari lagi datanya ternyata udah gak ada gitu. Ini baiknya gimana ya Pak? Jadi dari Maksudnya katalognya udah gak ada komponen gitu. standar, terus habis itu tiba-tiba nggak ada itu gimana? Katalognya udah nggak ada, nggak tahu udah nggak diproduksi lagi atau gimana gitu. Maksud kamu nanti kamu merefernya kemana gitu yang kamu bingung Iya, atau iya, gimana? Nah kalau kayak gitu mungkin baiknya harus dicari referensi yang mirip-mirip yang menunjukkan data yang sama. Karena ini harus ada referensinya kan itu. Ini kan iya, kamu iya, merefer dari suatu sumber harusnya kan. iya. Oke. Tapi kalau misalkan ternyata nggak nemu yang apa, yang mirip-mirip sama yang sama seperti ini gitu kan, nanti pasti bakal ada perubahan dalam apa ya, gaya yang dihasilkan gitu kan. Kalau misalkan kurvanya beda, apakah nggak ini? Sebentar, kalau kamu mengiterasi ulang gitu suatu hal yang lama atau apa namanya sebentar juga, apa namanya tidak terlalu lama karena gini masalah utamanya adalah kita tidak bisa mempublish sesuatu yang datanya tidak jelas. Iya sih. Kebayang nggak? Iya, kebayang Pak. Jadi kalau misalkan terpaksanya harus iterasi ulang, ya mungkin terpaksanya iterasi ulang. Oh baik Pak. Nah, terus setelah pembacaan vacuum booster kan didapat ya gaya keluar dari vacuum booster. Kalau dari pembacaan tabel ini, kurva ini. Nah, kemudian setelah dapat vacuum booster, maka dihitung tekanan yang dihasilkan pada master cylinder. Nah, untuk tekanan yang dihasilkan secara rumus tekanan sederhana gitu, tekanan sama dengan gaya tekan dibagi luas penampang dari piston master cylinder. Nah, kemudian menghitung tekanan yang dibutuhkan. Pertama, menghitung gaya pengereman pada setiap roda, yang dimana gaya pengereman ini akan dipengaruhi oleh gaya dinamis dari setiap roda dan koefisien gesek dari roda dan jalannya. Nah, dimana ini tuh saya mereferensi kepada salah satu buku teori vehicle karya G.Y. Wong. Nah, kemudian setelah diketahui gaya gesek antara roda dan jalan, kemudian menghitung torsi pengereman yang terjadi, kurang lebih seperti ini secara perhitungan. Kemudian gaya gesek pada rem yang dibutuhkan, yang terjadi juga untuk terjadi torsi yang saling berlawanan. Kemudian dicari tahu nilai gaya tekan yang terjadi pada piston rem. Kemudian, nah ini tuh mereferensi juga ke gaya gesek, koefisien gesek dari rem ini mereferensi pada salah satu standar SAE J866 2012. Nah, kode letter yang digunakan kalau tidak salah waktu itu FF, jadi sekitar 0,45. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita dapat tahu pressure yang dibutuhkan berdasarkan rumus yang di bawah. Nah, di sini karena ada push out pressure, jadi tambah PO. Nah, kurang lebih secara garis besar itu yang dikerjakan, terus dibandingkan gitu hasil yang tekanan yang dibutuhkan dan tekanan yang dihasilkan. Nanti kalau misalkan tekanan yang dihasilkan lebih besar daripada tekanan yang dibutuhkan, maka sistem tersebut dapat berjalan dengan baik. Kurang lebih seperti itu, Pak. Kemudian result and discussion. Untuk resultnya mungkin gambaran umum dan menjelaskan spesifikasi dari sistem pengereman yang ada, seperti mampu melakukan deakselerasi berapa meter per detik kuadrat, dan gaya tekan kaki berapa, terus tekanan yang dihasilkan berapa, kurang lebih seperti itu. Dan mungkin conclusion-nya rangkuman dan kesimpulan dari apa yang setelah dikerjakan. Oke. Nah, apa namanya? Ini mungkin untuk kamu ya, Noval, plus juga untuk yang lain-lainnya. Tolong setelah ini diskusikan juga dengan pembimbing
yang membimbing paper yang akan ditulis tersebut itu, tolong diskusikan ke pembimbing masing-masing. Ini papernya akan dimuat di mana baiknya? Karena nanti style penulisan itu kan harus disesuaikan dengan jurnalnya seperti itu. Misalkan ada yang ingin mempublish di JETS misalkan atau di ASEAN Engineering Journal dan sebagainya, itu ada stylenya masing-masing yang harus diikuti seperti itu. Jadi nanti sebaiknya dari awal saat penulisan sudah mengikuti style tersebut, gitu. Ya, tolong didiskusikan dengan pembimbing masing-masing. Oke. Kelihatannya untuk novel sudah, ya. Apa namanya? Kamu coba lengkapi dengan gambar-gambar yang digunakan, plus kalau misalkan gambar-gambarnya sumbernya sudah hilang, ya itu terpaksa dicari yang sumber yang baru yang mirip dengan yang lama. Oke? Ya baik Pak. Terima kasih Pak. Sip. Tadi setelah novel tadi siapa ya? Selanjutnya. Arif, ya? Arif dulu, baru kemudian Fauzan ya. Oke, silakan Arif. Iya, saya izin share screen ya Pak. Apakah sudah terlihat Pak? Oke, udah. Iya, selamat pagi Pak Satrio dan teman-teman. Untuk ini paper kali ini, saya S1-nya di ini Pak, di Malang Pak. Kalau untuk pembimbing tesis saya belum menentukan Pak. Oke. Kamu sekarang masuknya KK Pak? Konversi energi Pak. Konversi energi. Nanti minggu depan akan dengan Pak Panji ya ini ya, berarti. Siap. Ya, baik. Terus silakan langsung aja. Ya, baik Pak. Jadi ini hydraulic modeling terkait dengan pipeline konjel Pak. Jadi pipeline konjel itu kondisi di mana minyak stuck gitu Pak. Minyak mentah itu stuck, tidak bisa mengalir karena temperaturnya di bawah pour point-nya Pak. Di sini ada outline-nya, ada introduction, method, sama results and discussion. Untuk bagian introduction sendiri, saya akan menjelaskan tentang crude oil secara umum, kemudian permasalahan yang ada saat transportasinya, khususnya transportasi melalui pipa ya Pak. Kemudian penjelasan pipeline konjel sendiri atau wax deposition sendiri, kemudian studi literatur, balik ke heat transfer, dan sebagian menjelaskan tentang karakteristik minyak juga Pak. Selanjutnya, ini tuh kan namanya introduction, itu harus dibuat sedemikian rupa supaya mengerucut ke area yang kita ingin teliti gitu ya. Hydraulic modeling of crude oil pipeline related to weather changes to predict pipeline. Oke. Berarti ini kamu ingin memprediksi apa namanya tersumbatnya pipeline gitu ya, karena temperatur gitu. Karena temperatur lingkungan Pak. Ya. Nah, oke. Kemudian crude oil itu ya, lalu transportation problem. Oke, problemnya kamu list di sana ya. Salah satu problemnya adalah apa namanya tersumbatnya itu ya. Kemudian apa namanya mungkin di situ harus ditambahkan literatur review terkait yang tersumbatnya pipeline akibat wax deposition itu. Oke. Nah, kemudian setelah itu kamu coba jelaskan terkait dengan area apa yang masih bisa area apa namanya kebaruan dari penelitian kamu itu apa kira-kira. Jadi dari yang sudah dilakukan sebelumnya, review yang penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, itu kan bisa terlihat bahwa yang mau kamu lakukan sekarang itu kebaruannya di mana. Seperti itu coba kamu highlight bahwa bagian ini belum ada yang melakukan penelitian loh. Oleh karena itu pada penelitian kali ini akan dilakukan apa saja seperti itu. Oke? Baik. Nah, heat transfer di situ maksudnya kamu menjelaskan apa? Mungkin ini Pak, sama dengan literatur review juga sih Pak. Oke, ini
kalau kayak gitu ya nggak usah dituliskan di situ. Jadi intinya bagian dari literatur review yang untuk menjelaskan terkait yang wax deposition itu seperti itu ya. Oke. Oh iya. Jadi intronya harusnya kayak gitu ya. Oke. Terus lanjut yang metodologi. Kemudian untuk metodologi di sini ada, saya nyantumin variabel juga Pak, penjelasan. Ya. Variabel bebas. Variabel bebasnya ada pemberian temperatur sama flow rate atau debit sendiri Pak. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan skematik drawing instalasi yang ada di lapangan. Kemudian ada flowchart-nya. Kelihatan mungkin flowchart malah mungkin di awal kali ya, sebelum menjelaskan riset method atau sambil menjelaskan riset method itu ada flowchart-nya. Oh ya, baik Pak. Ya, gitu ya. Terus baru kemudian setelah kamu menjelaskan riset method plus flowchart-nya itu, karena kan flowchart itu flowchart riset metodologi kan ya, jadi itu sebaiknya dijelaskan di awal, baru kemudian kamu jelaskan variabel-variabel pentingnya apa saja, lalu sebentar. Kamu akan melakukan apa? Pemodelan atau apa? Pemodelan aja Pak. Pemodelan. Nah, kalau kayak gitu dibantu dengan software Pak. Nah, itu kalau kayak gitu yang C itu mungkin bukan cuma skematik drawing dari oil terang line itu, tetapi juga kamu harus menjelaskan terkait dengan pemodelan yang kamu lakukan, termasuk salah satunya itu ya si itunya. Jadi pemodelan yang dilakukan harus dijelaskan ya. Setelah menjelaskan variabel-variabelnya apa saja, pemodelan yang dilakukan harus dijelaskan terlebih dahulu. Oke, karena kalau enggak kan jadi kayak lompat kan, langsung ke result and discussion. Oke, terus lanjut. Kemudian untuk hasilnya Pak di sini sebelumnya mungkin nanti saya sampaikan di awal juga ya Pak, terkait hasil yang didapat itu ketika ada temperatur yang di bawah pour point minyak, itu ada saya memberikan solusi Pak. Yang pertama itu pengaplikasian heater, kemudian pengaplikasian insulasi. Kalau untuk heater di sini saya menghitung daya yang diperlukan Pak. Kemudian untuk insulasi itu berapa tebal kritikalnya Pak. Tebal insulasi kritikal yang dibutuhkan. Oke. Oke, ini berarti kan penjelasan itu ya. Nah, itu di apa namanya? Di pemodelan itu dua solusi yang akan dilakukan itu juga sudah mulai dijelaskan dulu ya. Karena itu kan masuk ke dalam pemodelan. Baru hasilnya yang dimasukkan di bagian bab 3 gitu. Oh iya, baik Pak. Di pemodelan dijelaskan dua-duanya, plus di riset metodologi mungkin juga dijelaskan dua-duanya, gitu. Oke? Sama di bagian sini juga mungkin dijelaskan dua-duanya. Sorry, ke atas sedikit intronya, ke bagian intro. Nah, ini di bagian sini sudah mulai disinggung. Oke? Di apa? What will be the apa yang kamu lakukan? Itu dua hal yang kamu lakukan itu tadi itu apa namanya sudah dibahas sedikit di situ ya. Oh iya, baik Pak. Oke, lanjut. Demikian Pak, udah sampai dengan solusi yang tadi Pak. Oke, ya sudah. Urut-urutannya gitu ya. Ya, baik. Ini kamu coba lengkapi dengan gambar, karena ini kan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Coba lengkapi dengan gambar, lalu apa namanya didetailkan lagi, kemudian mulai nyicil penulisan ya. Ya, baik Pak. Sip. Ya, terima kasih Pak. Yuk. Oke, lanjut. Tadi siapa? Selanjutnya Pak Fauzan ya? Silakan Pak Fauzan. Ya, izin share screen. Setelah Fauzan ada lagi yang masih belum mempresentasikan outline-nya? Saya belum, Pak.
Romi ya? Oke. Iya, Pak. Romi. Terus ada lagi nggak? Ada yang nggak hadir sih Pak, 1 orang. Oke, ya udah. Berarti kalian berdua aja, tinggal kalian berdua. Ya udah nggak apa-apa. Oke, berarti Fauzan lalu Romi ya. Terakhir Romi. Oke, sip, silakan. Sebelumnya, ini dulu kamu S1-nya di sini atau di Tenas Pak. di Tenas? Oke, ini Tenas Pak. TA S1. TA Pak. Ya, di desain. Udah diskusi juga Water. sama. Gimana Pak? Oke, ini kamu sekarang kakaknya masuk ke kakak perancangan atau kakak konversi atau Konversi Pak. Konversi? Konversi, iya. Oke, jadi mulai minggu depan akan dibimbing oleh Pak Panji ya, kalau kayak gitu. Iya, baik. Iya. Iya Pak. Oke, Ya. sip, lanjut. Langsung ke intronya aja. Iya, ini kayak apa? Terkait dengan judulnya ini perancangan ulang ya, perancangan ulang apa di sistem jaringan distribusi air lah. Ini semacam pengabdian masyarakat itu waktu itu saya lakukan di daerah Cigugur Girang di Parongpong gitu ya. Ini sebenarnya dibagi 2 Pak, saya regional 2, ada satu lagi regional 1 berarti. Nanti dimasukin ya Pak namanya. Gimana maksudnya? Waktu itu. Nah, kalau kamu memang fokusnya, kalau kamu fokusnya di regional 2 ya udah fokusnya di regional 2 aja. Yang regional 1 enggak, yang regional 1 tidak perlu dibahas terlalu dalam. Oh ya. Oke. Ya, ini terkait penjelasan dengan apa? Desanya gitu ya, kemudian pentingnya air bersih. Kelihatan kebalik. Ya. Enakan Ya, kamu jelasin apa ke secara general dulu berarti kebutuhan air bersih. Nah, terus habis itu baru nanti didetailkan di akhir. Iya. Terus kemudian, jadi gini, mungkin nomor 2 itu jadi yang nomor 1, nomor 3 jadi yang nomor 2, terus nomor 4 jadi yang nomor 3. Yang apa terkait dengan si Cigugur Girang Village itu baru di akhir, karena itu kan akan apa yang akan kamu lakukan gitu kan ya. Jadi setelah kamu jelaskan terkait, jadi kayak importance of clean water itu benar. Nah, itu yang kita harus jelaskan pertama ya. Kemudian permasalahan pada apa namanya water distribution network secara general ya. Yang kedua itu ya, problem that occur in the water distribution network in general. Jadi jangan langsung permasalahan yang terjadi pada si village tersebut. Jadi secara umum permasalahan yang terjadi itu seperti apa? Oke. Terus kemudian metode untuk water distribution. Sebentar. Menggunakan ini Pak, EPANET saya waktu itu. Kenapa? Menggunakan software EPANET. Oh, oke. Kalau itu juga nanti, itu urusannya nanti, jangan dijelaskan dulu terlalu dalam ya. Jadi permasalahan yang biasanya muncul pada water distribution secara general itu apa? Itu literatur review lakukan di situ. Nah, kemudian solusinya apa? Itu juga kamu lakukan literatur review seperti itu ya. Nah, kemudian kamu baru jelaskan bahwa solusi untuk permasalahan-permasalahan yang ada itu sangat spesifik tergantung dari apa namanya lokasinya dan sebagainya. Nah, baru kamu jelaskan ini di salah satu desa ada permasalahan semacam ini. Oke. Nah, karena ada permasalahan semacam ini, kita coba selesaikan. Nah, yang kami apa namanya yang akan dilakukan adalah ini dan ini seperti itu. Kebayang ya? Kebayang Pak. Urut-urutannya jadi agak berubah nih di introduction. Iya, siap. Saya catat. Oke, nah kalau yang background ntar dulu ya, itu kamu sesuaikan dengan urut-urutan tadi yang saya sudah jelaskan ya. Iya. Kebalik gini malah, jadi kayak kamu dari spesifik dulu langsung ke Cigugur Girang, padahal baiknya apa namanya jelaskan terlebih dahulu secara generalnya gitu ya. Oke, ke bawah. Saya nggak akan ngecek yang backgroundnya dulu.
Langsung ke outline-nya dulu aja. Kemudian metodologi. Ya, flowchart ini udah saya bikinkan. Oke, enggak, cuman ke atas dulu. Tadi urut-urutannya dulu. Flowchart. Flowchart itu berarti flowchart plus penjelasan metodologinya ya di situ. Yang pertama. Terus discussion. Kelihatannya kamu membagi apa? Discussion itu kan bab selanjutnya seharusnya. Terus oh ya, ini bab selanjutnya maksudnya, Pak. Iya. Design phase, evaluation existing. Kelihatannya apa namanya? Di situ kamu kan melakukan modeling ya. Itu baiknya juga dijelaskan ya. Jadi setelah flowchart, kemudian metodologi flowchart, metodologi keseluruhan, kemudian kamu menjelaskan research location-nya. Setelah itu kamu jelaskan terkait dengan metodologi apa namanya, pemodelannya seperti apa gitu ya. Ya, pemodelannya yang kamu lakukan seperti apa, atau design phase dulu. Design phase di sini maksudnya kamu apa? Ini sih apa? Terkait dengan apa sih yang dilakukan sih, Pak? Nih. Itu masuk ke apa namanya? Oh, itu masuk ke ini ya berarti ya. Sebenarnya bukan design phase sih, sebenarnya lebih ke arah bagian dari metodologinya ya. Metodologinya berarti itu kan kamu jelaskan metodologi secara keseluruhan, terus lokasinya seperti apa. Ini sebenarnya field survey ini bagian dari lokasinya, penjelasan lokasinya. Kemudian kamu coba jelaskan modeling yang kamu lakukan, itu yang sisi bawah tadi. Di bawah lagi itu kan yang EPANET tadi. Itu malah kamu jelaskan apa yang kamu lakukan dengan si EPANET-nya itu gitu ya. Iya, pemodelan tadi. Ya, pemodelannya. Nah, kemudian setelah bab 2 selesai sampai pemodelan, baru ke hasilnya. Oke. Nah, yang 2.4 itu apa? Evaluation. Evaluasi dari existing. Oh, ini malah pemodelan ya? Iya. Ini kamu jelaskan di pemodelan. Iya. Oke. Karena kamu buat ini di apa sih EPANET itu kan? Ini kamu jelaskan di pemodelan. Iya. Oke. Jadi bab 2 itu urut-urutannya adalah metodologi yang di mana kamu menjabarkan flowchart-nya. Setelah itu kamu jelaskan terkait dengan apa namanya? Apa yang kamu lakukan di sana ya, berarti research location-nya, kemudian surveinya seperti apa, survei dan juga riset apa lokasinya itu seperti apa, surveinya bagaimana, itu kemudian dijelaskan. Lalu kemudian pemodelannya dijelaskan. Nah, itu bab 2 selesai seperti itu. Nah, kemudian bab 3 itu results and discussion, gitu ya? Iya. Kebayang ya, Fauzin? Kebayang, Pak. Itu urut-urutannya jadinya seperti itu. Nah, dari urut-urutan yang tadi saya sudah bicarakan tadi, tolong itu kamu perbaiki yang sekarang, plus kamu tambahkan dengan gambar-gambar di masing-masing bagian seperti itu, supaya kamu bisa mulai mencicil penulisan, ya. Baik, Pak. Baik. Itu saja sih. Oke, sip. Ya, ini pembimbingnya dari S1 ya, Pak? Apa? Pembimbingnya ada yang dari S1. Ada yang apa? Dari S1 dulu. Oh iya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. S1. Ya. Ya. Sama ini kamu diskusikan sama pembimbing kamu ya? Yang zaman dulu itu apa namanya, mau dimasukkan ke paper, ke jurnal mana gitu ya? Iya. Ya, tadi juga udah ini saya catat sih. Sip. Sip. Makasih banyak ya, Pak ya. Yuk. Setelah Fausal tadi siapa? Iqbal ya? Bukan? Romi, Pak. Romi, oke. Kalau Iqbal sudah sempat diskusi belum? Belum, Pak. Belum juga? Oke, berarti 2 ya. Romi dulu, kemudian terakhir Iqbal. Oke, silakan Romi. Udah masuk belum, Pak, gambarnya?
Oke, sudah. Ini kamu pembimbingnya siapa, Romi? Pak Bentang, Pak. Pak Bintang. Oke, silakan. Iya, jadi ini sebenarnya ini Pak. Ada hubungannya sama yang tadi temanmu jelaskan ya? Sama Fahmi, Pak. Iya, jadi Fahmi Ya. kan simulasinya. Terus validasinya ke eksperimen yang ini, Pak. Oke. Jadi konsep dasarnya ini karena udah kayak apa, jadi udah banyak ditulis. Tapi outline-nya gimana? Outline-nya ini lupa ditulis, Pak. Lah, gimana sih kamu tuh? PR kamu tuh ngerjain outline kok, ya? Oh iya, Pak. Terus, jadi, karena gini, outline tesis, outline TA dengan outline TA dan juga outline paper jurnal itu berbeda. Oh iya, Pak. Oke. Jadi kamu coba tuliskan dalam bentuk outline seperti yang sudah dijelaskan di kelas, intronya bagaimana, apa saja yang akan dijelaskan di intro, kemudian bagian metodologinya urut-urutannya bagaimana, seperti itu. Kemudian kamu lakukan pemodelan atau tidak. Kalau kamu eksperimental ya, berarti di metodologi itu dijelaskan setup eksperimentalnya, kemudian setelah beres semua dijelaskan, baru kamu jelaskan terkait dengan hasilnya bagaimana, lalu kesimpulannya bagaimana. Nah, ini TA yang sedang berjalan atau gimana? Beda lagi, Pak. Jadi ini penyederhanaan dari TA saya, Pak. TA saya sebenarnya ada satu lagi gitu, Pak. Ini beda. Oke, kalau kayak gitu ya. Dalam 1 minggu ke depan, karena kemungkinan besar kamu akan dengan saya penulisannya, outline yang dengan gambar itu harus selesai ya. Oh ya, baik Pak. Oke, biar nggak ketinggalan dengan yang lain ya. Oke Pak. Oke Romi. Oke Pak. Sip kalau kayak gitu. Setelah Romi berarti siapa lagi? Iqbal ya. Silakan Iqbal. Oke, sebentar ya Pak ya. Sudah kelihatan Pak? Ya, sudah. Jadi sebenarnya yang... Sebentar, ini kamu pembimbingnya siapa? Pak Bentang Pak. Pak Bentang juga, oke. Jadi ini judulnya sebenarnya dari yang PA yang sedang dikerjakan juga sih Pak. Mungkin sebelumnya... Statusnya masih S1 ya? Berarti? Iya Pak. Oke. Mungkin sebelumnya Bapak udah pernah dengar juga penjelasan waktu seminar proposal kemarin Pak. Tentang ini. Kemudian untuk formatnya saya ikutin yang di IEE Pak. Kemudian introduction-nya ini dari penggunaan material CFRP-nya dan keunggulannya. Kemudian bagaimana ya ini kira-kira skemanya kayak gini Pak gambarannya. Kemudian micro damage yang ada di CFRP itu apa aja? Itu tiga macam kalau saya kelompokkan kemarin. Kemudian mechanical sama electrical response dari CFRP itu terhadap micro damage itu kira-kira gimana gitu kalau dari literasi yang udah ada. Oke, terus nanti mungkin ditemukan nanti gap penelitiannya apa. Nah, itu yang belum kamu tulis ya. Itu karena itu malah bagian pentingnya. Jadi kayak apa namanya? Apa gap riset dari penelitian yang sudah ada sekarang itu seperti apa, kemudian yang akan kamu lakukan itu seperti apa, itu harus ada penjelasannya. Ya sebenarnya kalau dari literasi dari papernya Pak Bentang sih Pak, itu gapnya itu diharapkan ada ini Pak, ada multi scale modeling dari si analisis ini gitu. Itu gapnya sebenarnya Pak. Oke, ya. Cuman itu harus. Tapi masih belum fix gitu sih Pak. Karena ini sambil berjalan ya. Iya sambil berjalan juga Pak. Kemudian material dan metodenya. Jadi ini ada modelnya yang udah dibikin sebelumnya Pak, sama materialnya diambil dari CFRP-nya dari fiber karbon T300, kemudian matriksnya epoxy resin, dan di sini ada interface juga sebelumnya udah diskusi sebelumnya sama Bang ditambahin interface.
Kemudian juga ditentukan modul elastisitas, Poisson ratio, sama density-nya buat modeling di Abaqus. Gitu. Kemudian nanti flowchart metodologinya lagi berjalan juga sih sebenarnya Pak. Kalau sebelumnya udah pernah juga dibikin flowchart-nya, tapi kurang bagus sih yang ini. Ya itu harusnya agak beda. Iya, ada perbedaan nanti di paper. Kemudian micromechanic analisisnya dari simulasi skala mikronya, kemudian nanti di Abaqus itu dipakai plugin-nya namanya PBC, Easy PBC, dan ini dapat komponen matriksnya, matrix stiffness itunya. Kemudian dari komponen-komponen tersebut nanti digunakan untuk model skala makronya. Model skala makronya dimasukin ke Abaqus juga lagi Pak, dengan modelnya kayak gini. Kemudian setelah itu diberikan loading atau pembebanan di Abaqusnya dengan pembebanan gaya tarik dan gaya tekan, dan juga geser di arah vertikal dan horizontal. Kemudian untuk validasinya, kemudian untuk multiscale modeling kira-kira kayak gini Pak. Kemudian untuk validasinya mungkin nanti itu dibandingin hasil simulasi di skala makro yang ini sama ini ada uji tarik dan uji tekan gitu Pak sebenarnya. Tapi dalam model makronya juga validasinya. Mungkin gitu sih Pak result and discussion-nya ya gini sama konklusinya nanti. Ya, walaupun ini sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar baru ya, karena sudah ada yang multi-scale modeling yang level dari mikro ke makro yang sampel itu sudah lumayan banyak yang melakukan itu. Oh iya. Itu coba kamu lihat aja. Saya ada 2 publikasi terkait dengan multi-scale modeling. Coba searching aja itu penelitian paper-paper saya itu di CMST, dan juga satunya lagi itu di mana ya? Saya lupa, itu ada dua paper terkait dengan multi-scale modeling. Kecuali kalau misalkan memang ini mau dipublish-nya bukan di jurnal yang Q-nya terlalu tinggi ya. Karena kalau di jurnal yang Q-nya tinggi mungkin agak sulit karena ini bukan sesuatu yang baru banget. Iya. Bayang ya, Iqbal. Iya. Gitu. Ntar kamu coba lihat-lihat aja itu. Terkait dengan multi-skill modeling itu ada banyak itu. Dari saya juga ada itu beberapa, ya. Ya, Pak. Kalau di mata kuliah ini ada minimal Q1, Q2. Enggak ada. Mau di Q4 juga nggak ada masalah. Oke, Pak. Kan mata kuliahnya lebih ke arah kalian belajar menulis. Jadi nggak terlalu target ke Q-nya harus Q berapa, itu nggak ada. Ya. Ya. Tapi sebelumnya saya udah pernah bikin paper yang mirip gini juga sih Pak, cuma paper review. Terus? Di uploadnya di IEEE juga gitu. Cuma nanti dibikin versi yang eksperimentalnya di paper yang kedua ini. Gitu. Nah itu penulisan di bagian awalnya tolong dibedakan biar nggak kena plagiat ya. Plagiat ya. Ya paling gitu aja sih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Sip kalau kayak gitu. Ini kelihatannya udah semua ya. Seperti tadi pesan saya itu, tolong kalian dalam 1 minggu ke depan cek kalian masuk ke kelasnya siapa. Bisa ke kelas saya, bisa ke kelas Pak Yun, bisa ke kelas Pak Panji. Pembagiannya sih sebenarnya cukup jelas. Yang kakaknya itu kakak konversi energi itu nanti akan dimasukkan ke kelasnya Pak Panji. Lalu yang dari kelas saya sekarang ini yang kakaknya dari teknik produksi itu akan dimasukkan ke kelas Pak Yunendar. Nah, sisanya yang dari kakak perancangan mesin itu akan tetap di kelas ini seperti itu. Gitu ya. Oke. Kelihatannya itu aja ya untuk hari ini.